Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 5 akan menjelaskan atau memaparkan tentang gambaran umum pembelajaran di sekolah MTS Darul Aitam Jeruwaru kelas 7 semester genap, di mana pembelajaran di sekolah tersebut menggunakan K13. Kami akan menjelaskan kompetensi dasar dan kompetensi inti dari masing-masing bab, yang dimana pada semester ini memuat 3 bab. Bab pertama tentang al-unwan, bab kedua tentang al-bait, dan bab ketiga tentang yaumiyatil usroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-unwan. Kompetensi inti dari bab al-unwan ini adalah yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara afektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan atau fakta konseptual dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya yang keempat, menelaah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, kompetensi dasar dari bab al-unwan ini adalah yang pertama, memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan atau bunyi, kata, makna, dan gramatikal dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-unwan, yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait dengan tempat tinggal atau lokasi dan nomor rumah dengan menggunakan kata tanya ma atau kam. Selanjutnya, menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-unwan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal. Selanjutnya, mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait dengan tempat tinggal atau lokasi dan nomor rumah dengan menggunakan kata tanya ma atau kam, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-unwan dengan memperhatikan bentuk, makna, fungsi, dan susunan gramatikalnya. Selanjutnya ada deskripsi kompetensi dasar. Yang pertama, siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan bunyi kata, makna, dan gramatikal dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-unwan yang melibatkan tindak tutur, memberi dan meminta informasi terkait dengan tempat tinggal atau lokasi dan nomor rumah dengan menggunakan kata tanya ma atau kam. Yang kedua, siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam menganalisis dan menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-unwan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Heni Aulia, di mana di kelas 9 ini juga membahas tentang al-bait. Kompetensi inti yang harus dipenuhi oleh siswa itu sendiri yaitu yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberdayaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, kontekstual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.9, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait yang melibatkan tindak tutur memberi dan menerima informasi tentang rumah dengan memperhatikan susunan gramatikal al-mubtada, al-muakhar, dan al-khabar al-muqaddam. 4.9, mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang rumah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-mubtada, al-muakhar, dan al-khabar al-muqaddam, baik secara lisan maupun tertulis. 3.10, menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-mubtada, al-muakhar, dan al-khabar al-muqaddam dari teks deskriptif sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait. 4.10, menyusun teks deskriptif sederhana dengan yang berkaitan dengan tema al-bait dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi gramatikal al-mubtada, susunan gramatikal al-mubtada, al-muakhar, dan al-khabar al-muqaddam. Deskripsi kompetensi dasar. Yang pertama, siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang rumah dengan memperhatikan susunan gramatikal al-mubtada, al-muakhar, dan al-khabar al-muqaddam. Yang kedua, siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-mubtada, al-muakhar, dan al-khabar al-muqaddam dalam teks deskriptif sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait. Selanjutnya, bab 6. Mi yaumiyatil usrati. Kompetensi inti yang harus dipenuhi oleh siswa yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 3.11, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Mi yaumiyatil usrah
yang melibatkan tindak tutur, memberi dan meminta informasi tentang kegiatan sehari-hari keluarga dengan memperhatikan susunan gramatikal, tasrif, al-mudhari', al-mufrad. 4.11 Mendemonstrasikan melibatkan tindak tutur, memberi dan meminta informasi tentang kegiatan sehari-hari keluarga dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi. Tasrif, al-mudhari', al-mufrad, gramatikal yang baik secara lisan maupun tulisan. 3.12 Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Yaumiyatil Usrah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari gramatikal susunan tasrif al-mudhari al-mufrad. 4.12 Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan memperhatikan dengan tema Yaumiyatil Usrah, memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan tasrif al-mudhari al-mufrad. Deskripsi KD. Pertama, siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Yaumiyatil Usrah yang melibatkan tindak tutur, memberi dan meminta informasi tentang kegiatan sehari-hari keluarga dengan memperhatikan susunan gramatikal tasrif al-mudhari al-mufrad. Yang kedua, siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam menganalisis dan menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Yaumiyatil Usrah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasrif al-mudhari al-mufrad. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Tujuan pembelajaran istima terkait tema al-unwan al-bait Yaumiyatil Usrah, yaitu setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan tentang tema al-unwan al-bait Yaumiyatil Usrah, siswa dapat menirukan, memperagakan, dan menunjukkan gambar dengan benar. Indikator pembelajaran istima terkait tema al-unwan al-bait Yaumiyatil Usrah yang pertama, melafalkan bunyi kata, frasa, dan tulisan yang diperdengarkan tentang tema. 2. Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang tema. 3. Memperagakan bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topik. 4. Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topik. Tujuan pembelajaran kalam terkait tema al-unwan al-bait Yaumiyatil Usrah, yaitu setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan menginformasikan, siswa dapat mendemonstrasikan ungkapan sederhana, menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan, merespon, dan menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang tema. Indikator pembelajaran kalam terkait tema al-unwan al-bait Yaumiyatil Usrah yang pertama, menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan jawabannya yang benar. 2. Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dan jawabannya dengan benar. 3. Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan benar. 4. Menyatakan, menanya, dan merespon dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 5. Menyampaikan informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran qiraah terkait tema al-unwan al-bait Yaumil Usrah, yaitu
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan tentang topik, siswa dapat membaca teks qiraah dan menjawab beberapa pertanyaan tentang isi kandungannya, dan mampu mengambil teladan dari kandungan teks qiraah serta mempraktikkannya dalam kehidupan. Indikator pembelajaran qiraah terkait tema al-unwan, al-bait, Miyaumiyatil usrah. Yang pertama, membaca teks qiraah tentang tema dengan makhraj yang benar serta lancar. Yang kedua, menerjemahkan teks qiraah tentang tema. Yang ketiga, menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qiraah tentang tema dengan baik dan benar. 4. Mengambil teladan atau nilai-nilai Islamiyah dari kandungan teks qiraah serta menerapkannya dalam kehidupan. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kitabah terkait tema al-unwan al-bait miyaumiyatil usrah, yaitu setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan tentang topik, siswa dapat melengkapi kalimat dengan ungkapan yang benar dan menyusun kata-kata ajak sempurna menjadi kalimat sempurna. Indikator pembelajaran kitabah terkait tema al-unwan al-bait miyaumiyatil usrah. Yang pertama, melengkapi kalimat bahasa Arab dengan kata dan ungkapan yang tepat. 2. Menyusun kalimat acak menjadi satu paragraf yang benar. 3. Menulis kalimat sederhana tentang materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Heni Aulia. Baiklah, selanjutnya gambaran umum tentang materi dan soal. Yang pertama, gambaran umum materi tentang al-unwan. Mufradat tentang al-unwan seperti bitaqatus syakhsiyah, kartu identitas, makanul milad, tempat lahir, tarikhul milad, tanggal lahir, al-ismu, nama, ad-diyanah, agama. Teks tentang al-unwan seperti ismi Azzam Muhammad, hazihi bitaqati, unwanu baitis syari' Bandung, Rokmul Rabi' Malang, Rokmul Jawal 07112 arba'ah khamsah sittah 7 8 9 0. Ana talibun fil fasli sabi' minal madrasatil mutawassitatil hukumiyah Madinah Malang. Unwanul madrasatil syari' Bandung, Rokmul Sabi' Malang. Warokmul hatif 057 Selanjutnya, contoh soal materi al-unwan. Seperti yang pertama, ya Azam, ma rokmu, sifrun sifrun, khomsatu thamaniya sab'ah, sifrun samaniya sab'ah, sifrun salasah arba'ah wahid. Yang kedua, ana wa salih jiranun, baitu salih, sifrun sifrun min baiti. Yang ketiga, unwanu baiti Mahmud, sifrun sifrun Sukarno, sifrun sifrun khomsatu. Yang keempat, Malang, sifrun sifrun kabiratun fi Indonesia. Yang kelima, sifrun sifrun unwanuka, unwani syari' batu bara, rokmu salasa arba'una. Selanjutnya, materi tentang al-bait. Mufradat tentang al-bait seperti birkatun, kolam, takwimun, kalender, hatipun, telpon, tilfazun, TV, khizanatun, lemari, rofun, rak, sarirun, ranjang, syayun, teh, syajaratun, pohon, syurfatun, balkon, sobunun, sabun, sohnun, piring. Selanjutnya, teks tentang al-bait seperti ismi Rishad, li'ammun ismuhu Sayyidit Taufiq, wa huwal akhul kabirul li abi, li Sayyidi Taufiq baitun kabirun wa jamilun, wa huwa fi syari' kalimaya rokmu samaniyatun wa sab'una Samarinda, wa fil baiti tabakun supliyun wa tabakun aliyun.
Amamal baiti syajaratun kabiratun wa hiya syajaratun manja wa wara'al baiti hadiqatun wasi'atun. Contoh soal materi al-bait. Seperti yang pertama, ma unwanul baiti ammi. Yang kedua, madza wara'a baitihi. Yang ketiga, masmuhus syajarah. Yang keempat, aina syurfah. Yang kelima, liman ghurfatun naum. Yang keenam, madza fit tabaqis sufli. Yang ketujuh, hal sabbunu fil hammam. Yang kedelapan, hal kursiyi fi ghurfatil julus. Yang kesembilan, madza 'alal mindati. Yang kesepuluh, liman ghurfatul muzakkarah. Selanjutnya, materi tentang miyaumiyatil usrati. Mufradat tentang miyaumiyatil usrah seperti aqra'ul jaridah, aktubud darsa, ajlisu 'alal kursiyi, a'iddut ta'ama, atbakhur ruzza, ashrabul haliba. Selanjutnya teks tentang min yaumiyatil usrah seperti hazihi suratun usrati, usrati kabiratun, hadza ana, wa hadza abi, wa hazihi ummi, wa dzalika akhi, wa tilka ukhti, wa hadza jaddi, wa hazihi jaddati. Selanjutnya yang terakhir contoh soal tentang materi miyaumiyatil usrati seperti yang pertama, usrati shaghiratun, shahih au khata'. Yang kedua, ismu abi Abdul Hakim, shahih au khata'. Yang ketiga, abi talibun, shahih au khata'. Yang keempat, kullu yaumin abi yadhhabu ilal mustashfa, shahih au khata'. Yang kelima, ismu ummi Salma, shahih au khata'. Yang keenam, ummi mudarrisati, shahih au khata'. Yang ketujuh, kullu yaumin ummi tadrisu talamiza fil madrasati, shahih au khata'. Yang kedelapan, ismi Abdul Karim, shahih au khata'. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.